Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'du. Para sahabat ikhwan dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan curahan rahmat dan maghfirah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang mana di kesempatan kali ini di sini saya akan mencoba sedikit menerangkan terkait siapakah Dajjal itu. Yang mana Dajjal ialah seorang manusia yang telah ditangguhkan ajalnya. Bahkan dia diberi suatu kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji keimanan manusia. Yang mana makanan orang-orang yang beriman ketika Dajjal sudah turun, ketika Dajjal sudah keluar nanti, hanyalah makanan untuk orang-orang yang beriman, di antaranya yaitu membaca tasbih subhanallah dan membaca tahmid alhamdulillah, membaca tahlil la ilaha illallah, dan membaca takbir yaitu Allahu Akbar. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bisa kenyangkah kami ini?" Kata Nabi, "Tidak. Manusia akhir zaman berzikir hanya sebagai cara untuk terus bersabar dengan lapar. Kita akan selalu puasa sunnah, sebab waktu Dajjal keluar nanti kita hanya bertahan hidup dengan tasbih, karena Dajjal akan memonopoli semua makanan di atas muka bumi." Berapa kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Dajjal adalah bisa menyuburkan tanaman, bisa menurunkan hujan, bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Kemudian bagaimana Dajjal bisa keliling dunia cuma dalam waktu 40 hari? Tahuilah bahwa pergerakan Dajjal itu bagaikan hujan yang ditiup oleh angin. Dajjal akan menjadi pemimpin dunia. Semua pemerintahan nanti akan berada di bawah kekuasaannya. Maka Dajjal akan mengakui dirinya itu sebagai Tuhan. Dajjal akan menyuruh manusia mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Barang siapa yang mengakui Dajjal sebagai Tuhan, maka dia akan menjadi kafir. Bahkan dia dapat kemewahan dunia. Akan tetapi barang siapa yang tidak mengakuinya, maka dia akan hidupnya menderita. Yang mana hari pertama Dajjal di dunia itu setahun, kemudian hari kedua itu sebulan, hari ketiga itu seminggu, hari keempat sampai hari ke-40 itu hari-hari biasa. Jadi begini, hari pertama Dajjal di dunia itu setahun, hari kedua sebulan, dan hari ketiga itu seminggu, dan hari keempat sampai hari ke-40 itu seperti hari-hari biasa. Yang mana Dajjal itu adalah penipu besar. Bahkan sebagian besar pengikutnya adalah wanita dan anak-anak, karena mereka itu mudah diperdaya. Yang mana sabda Nabi Muhammad SAW menyatakan, ketika Dajjal keluar, ikatlah anak dan istrimu pada tiang di dalam rumah. Yang mana tindakan ini untuk mencegah mereka keluar dan terpedaya oleh Dajjal. Jika Dajjal keluar ketika aku masih hidup, kata Nabi, aku akan bersama-sama dengan kalian semua untuk menentangnya. Yang mana Dajjal akan menghidupkan lagi orang-orang tua kita yang telah meninggal untuk meyakinkan kita bahwa dia adalah Tuhan. Sedangkan yang hidup itu adalah jelmaan setan. Jika kalian berjumpa dengan Dajjal, maka bacalah 10 ayat pertama dalam surat Al-Kahfi. Itu jelas dinyatakan dalam sebuah hadis, yang mana semua pelosok dunia akan didatangi oleh Dajjal, kecuali 2 tempat saja, yaitu kota Mekah dan Madinah. Karena kedua tempat ini dikawal ketat oleh para malaikat. Yang mana waktu Dajjal keluar nanti, masing-masing harus melindungi diri sendiri. Karena
Tak seorang pun bisa membantu. Pada waktu itu seorang ibu hendak menolong anaknya pun itu tidak bisa. Kalau kita bersembunyi dalam air, tetap tidak akan jauh daripada Dajjal. Karena kata Syekh Zainul Asri, kekuatan Dajjal itu di darat dan di laut dan di udara. Kita tidak akan bisa lari kemana-mana. Dajjal itu takut dengan adzan. Kalau dia buat benteng dan waktu itu sedang adzan, maka akan musnah benteng tersebut. Dajjal akan buta matanya dan akan muncul tulisan kafaro di dahinya. Setelah dia mengakui bahwa dialah Tuhan, Dajjal akan keluar membawa neraka dan surga. Neraka adalah tempat kesengsaraan, surga adalah tempat kebahagiaan. Akan tetapi nerakanya Dajjal sebenarnya adalah surga, dan surganya Dajjal pada hakikatnya adalah neraka. Yang mana Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Setelah Dajjal berhasil menguasai dunia selama 40 hari setelah dia keluar nanti. Jadi amalkan 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi, niscaya kalian akan selamat dari fitnah Dajjal. Sebagaimana sabda Nabi menyatakan, hafalkan 10 ayat pertama daripada surat Al-Kahfi, maka kamu akan selamat daripada Dajjal. Yang paling aku takutkan melanda umatku pada akhir zaman ialah huru hara yang dibawa oleh Dajjal. Orang yang malas untuk mencari tahu perkara Dajjal ini, maka mereka tidak akan tahu betapa dahsyat huru haranya yang akan dibawa oleh Dajjal nanti. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari fitnah yang zahir maupun fitnah yang batin. Termasuk yaitu kita selalu dilindungi dari fitnah-fitnah Dajjal. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.